Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zoe Putri Atiansyah dari kelas 2 Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 2 dengan NIRAM 0301250849 dengan nomor presensi 32. Jadi di video kali ini adalah video part ketiga atau video lanjutan dari part sebelumnya yang telah membahas tentang standar budidaya tanam pada UD Agro Nusantara Prima, di mana usaha ini bergerak pada perbenihan jagung. Baik, eh, di sini kita pada part 3 ini akan menghitung tentang kriteria investasi. Nah, jadi untuk pertama-tama di sini itu kita menggunakan skenario satu atau kondisi normal. Ada beberapa yang akan kita hitung dari rincian-rincian di sini, mulai dari pemasukan, pengeluaran, investasi, kemudian juga biaya variabelnya, biaya tetapnya, keuntungannya, nanti hingga kumulatif PV per tahunnya. Jadi yang pertama itu dari kita analisis dari sini, dari hasil penjualannya ya teman-teman di sini. Nah, hasil penjualan ini kita bisa peroleh dengan rumus jumlah panen dikalikan dengan harga panen. Nah, di sini kan eh, jumlah panennya itu kan sekitar 10.000 kilogram untuk sekali masa produksi atau dalam 1 tahun. Kemudian untuk harganya itu 80.000 setiap kilonya. Kemudian lanjut untuk jumlah panen. Jumlah panen itu Jumlah panen dan harga panen itu harus sesuai dengan data sebelumnya pada standar budidaya tanam di sini. Nah, ini di sini kita harus sinkron ya, teman-teman. Kemudian eh, lanjut, nanti ini kita bisa samakan untuk hasil dan jumlah panennya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Selanjutnya, biaya investasi. Biaya investasi di sini, nih kita peroleh juga dari data sebelumnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke tenaga kerja harian untuk kegiatan. Nah, pastikan nanti yang ada di sini itu sudah sinkron dengan data-data sebelumnya. Mulai dari persiapan lahannya, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan hingga pada akhirnya nanti hasil panennya. Kemudian eh, di sini itu nanti tenaga kerjanya itu mulai dihitung itu dari tahun ke 1. Kenapa? Dari tahun ke 1? Eh, karena dianggap tahun ke 0 ini itu belum ada kegiatan produksi. Jadi eh, mulai berkegiatan produksinya itu dari tahun pertama. Kemudian untuk ini material itu dan biaya tetap juga ini harus menyesuaikan dari data sebelumnya juga. Lanjut, dari kita akan menghitung biaya variabel di sini. Nah, variabel ke sini. Variabel itu diperoleh dari sum. Ini adalah total dari tenaga kerja tahun ke 0, kemudian material, total material tahun ke 0 hingga semua item ini di sini. Tenaga kerja ini nanti kita inputkan masuk sampai bawah. Kemudian selanjutnya pengeluaran. Kita menghitung pengeluaran di sini itu rumusnya sama dengan sum investasi, kemudian ditambahkan dengan biaya variabel, kemudian ditambahkan dengan biaya tetap pada tahun ke 0. Nanti ini kita tarik dari tahun ke 0-nya sampai tahun ke 5 atau tahun terakhir yang akan kita hitung di sini. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk keuntungan. Nah, keuntungan di sini itu rumusnya itu sama dengan sum. Ini kita ambil dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran pada tahun ke 0. Selanjutnya, kita akan menentukan asumsi. Diperhatikan di sini bahwa ada beberapa hal nanti yang akan saya tambahkan sebagai catatan untuk asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan yang eh, kami
ambil untuk data Dudi ini. Jadi yang pertama itu asumsi DF. Asumsi DF di sini itu kita ambil sebanyak 10%. Nah, selanjutnya nanti ini akan kita lanjutkan untuk menghitung DF. Rumus DF itu sama dengan 1 dibagi 1 plus ini. Ini itu adalah asumsi dari 10% ini ya. Dipangkatkan dengan tahun yang akan kita cari. Mulai dari tahun ke 0 hingga tahun ke 5. Nanti bisa digeser saja sampai ke sini. Selanjutnya, untuk menghitung PV penerimaan, itu rumusnya adalah DF tahun ke 0 dari sini itu akan dikalikan dengan penerimaan. Penerimaan itu ada pemasukan dari ini. Dari hasil penjualan, jumlah panen. Nah, ini. Kemudian eh, akan ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya untuk PV biaya, karena kalau tadi penerimaan itu dari pemasukan, otomatis biaya itu kita ambil dari pengeluaran. Atau yang sudah kita cari sebelumnya di sini ya. Lanjut, kita akan menghitung PV keuntungan, di mana PV keuntungan itu dihitung dari DF tahun ke 0, kemudian dikalikan dengan keuntungan yang sudah kita cari di sini sebelumnya. Tentunya ini harus sinkron antara tahunnya dan juga data yang akan kita masukkan itu harus diperhatikan. Selanjutnya kita akan menghitung NPV. Nih, NPV ini rumusnya itu sama dengan sum buka kurung PV keuntungan dari tahun ke 0 hingga tahun ke 5 ini dimasukkan dan akan kita temukan hasilnya sebanyak ini. Kemudian untuk menghitung gross BC itu bisa ditemukan dengan rumus sama dengan sum total PV penerimaan dibagi sum dengan total PV biaya ataupun pengeluaran. Maka akan kita temukan hasilnya untuk gross BC-nya segini. Kemudian untuk net BC kita bisa peroleh dengan eh, rumus sama dengan sum J34. J34 ini adalah keuntungan ya teman-teman. Kita keuntungan dibagi dengan sum dari E34, keuntungan dari tahun ke 0 ini sampai tahun ke terakhir atau tahun ke 5. Nah, di mana kita nanti ini untuk net BC-nya itu berarti di sini RP 1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp 8,36. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung IRR. IRR itu kita bisa peroleh dari rumusnya sama dengan IRR, kemudian total dari keuntungan tahun ke 0 hingga tahun ke 5, dan lanjut kita akan enter. Nah, kemudian untuk BEP unit kita juga bisa hitung dari tahun ke 1 ya, karena kan produksinya itu kan otomatis kita dapat penerimaan itu produksi dari tahun pertama. Nah, selanjutnya untuk BEP penerimaan itu nanti kita bisa hitung dengan cara menghitung dulu memasukkan biaya tetap, kemudian dibagi dengan buka kurung 1 min biaya variabel, kemudian dibagi dengan hasil penjualan. Maka kita akan temukan hasil segini, nanti kita tarik langsung aja hingga tahun ke 5 itu hasilnya sama. Dan untuk perhitungan uh, payback period juga ini adalah tahun ke 4 atau kayak di mana tahun ini tuh tahun yang udah antara tahun untuk antara tahun di mana perusahaan atau usaha ini tuh
balik modal dan juga belum gitu. Jadi di antaranya itu ada tahun keempat, kemudian nanti ditambahkan dengan investasi dikurangi dengan ya di tahun yang belum balik modalnya, kemudian dibagi dengan tahun sesudah atau perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau balik modalnya, kemudian dikurangi dengan tahun sebelum hingga mendapatkan hasil akhir seperti ini. Nah, jadi untuk skenario satu kondisi normal pada UD Agro Nusantara Prima sudah ditemukan dan sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.